pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari morfologi ikan. Sekarang kita akan mempelajari morfometrik dan meristik dari ikan. Jadi ciri morfometrik adalah ciri-ciri yang berkaitan dengan ukuran tubuh atau bagian-bagian tubuh ikan, misalnya panjang total, panjang baku, dan sebagainya. Sedangkan ciri meristik adalah ciri yang berkaitan dengan jumlah, misalkan jumlah jari-jari sirip keras, jumlah jari-jari sirip lunak, jumlah sisik, dan sebagainya seperti itu. Nah, pertama kita coba melakukan pengukuran ciri morfometrik. Kita mulai dari panjang ikan. Jadi panjang ikan itu ada panjang baku, ada panjang total seperti itu. Oke, kita coba mengukur panjang ikan. Yang pertama panjang total. Jadi panjang total adalah jarak antara ujung kepala terdepan dengan ujung sirip ekor yang paling belakang. Jadi dari sini sampai sini, ini adalah panjang total. Nah, kalau misalkan kita lihat contohnya, ini 23 cm seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya panjang baku. Jadi panjang baku ikan adalah jarak antara ujung kepala terdepan dengan pelipatan pangkal sirip ekor. Jadi sampai pangkal sirip ekor. Itu dari sini sampai pangkal sirip ekor. Sini. Ini kita dapat 19 cm. Kemudian ada juga yang dinamakan panjang cagak. Jadi panjang cagak itu adalah jarak antara ujung kepala yang terdepan dengan lekuk cabang sirip ekor. Jadi untuk ikan-ikan yang tidak memiliki yang bentuk ekornya tidak cagak, itu tidak punya panjang cagak. Jadi hanya pada ikan yang memiliki ekor cagak. Misalkan ini saya contohkan ada ikan mas. Jadi panjang cagak adalah dari ujung mulut terdepan sampai dengan lekuk cabang sirip ekor. Jadi sampai sini itu ada 20,5 cm. Jadi ini adalah panjang cagaknya. Kemudian panjang kepala tadi di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa kepala itu dari ujung mulut terdepan sampai tutup paling belakang sampai paling belakang tutup operculum. Jadi ini adalah panjang kepalanya 6 cm seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya panjang di bagian depan sirip punggung. Jadi panjang di bagian depan sirip punggung adalah jarak antara ujung kepala yang terdepan dari sini sampai pangkal jari-jari pertama sirip punggung. Sampai di sini. Jadi ini adalah panjang bagian depan sirip punggung. Ini adalah 7,5 cm. Kemudian ada panjang batang ekor. Panjang batang ekor adalah jarak miring antara ujung dasar sirip dubur dengan pangkal dari jari-jari pada sirip ekor. Ujung dasar sirip dubur sampai jari-jari, ini ada 3 cm. Selanjutnya adalah tinggi badan. Jadi tinggi badan adalah tinggi yang diukur pada tempat tertinggi antara bagian dorsal dengan ventral. Di ini tinggi badan. Ventral, dorsal adalah yang dimaksud dorsal itu bagian punggung, kemudian ventral bagian perut. Ini ada 8 cm. Kemudian tinggi batang ekor
tinggi batang ekor adalah diukur pada batang ekor yang mempunyai tinggi terkecil. Jadi tinggi batang ekor tuh ini 2,5 cm. Kemudian tinggi kepala. Tinggi kepala adalah jarak antara pertengahan pangkal kepala dengan pertengahan kepala bagian bawah. Tinggi kepala 1,64 mm. Gimana ngeliatnya? Gini ya. Oke, kemudian lebar kepala adalah jarak terbesar antar kedua operkulum pada kedua sisi kepala. Jadi ini adalah lebar kepalanya 34,06 mm. Kemudian lebar badan. Lebar badan adalah jarak terbesar antara kedua sisi badan. Kita lihat jarak terbesar antara kedua sisi badan. Ini adalah lebar badan 33,8. Kelihatan ya. Kemudian tinggi sirip punggung dan sirip dubur. Tinggi ini diukur dari pangkal keping pertama sirip sampai ke puncaknya. Jadi ini adalah tinggi sirip dubur dari pangkal sampai ke puncaknya. Itu 4 cm. Kemudian untuk yang sirip punggungnya, nah ini puncaknya, terus sekitar 6 cm. Selanjutnya adalah panjang sirip dada dan sirip perut. Ini adalah panjang terbesar menurut arah jari-jari sirip. Jadi pengukuran dilakukan pada pangkal sirip paling depan sampai ke puncak sirip. Jadi pada ikan-ikan yang mempunyai sirip berupa rambut, itu benang yang paling ujung juga ikut diukur. Nah ini contohnya yang panjang sirip dada, jadi dari pangkal sampai ujung itu 6,7. Kemudian sirip perutnya panjangnya dari sini sampai pangkal sampai ujung itu 5 cm. Kemudian panjang jari-jari sirip dada yang terpanjang. Jadi ukuran ini hanya dilakukan jika jari-jari yang terpanjang terletak di bagian tengah sirip. Kalau ini karena yang panjang tidak terletak di bagian tengah sirip, jadi tidak perlu dilakukan pengukuran. Panjang jari-jari keras dan jari-jari lemah. Jadi ini adalah panjang dari pangkal yang sebenarnya sampai ke ujung bagian yang keras. Walaupun ujung ini masih disambung oleh bagian lemah ataupun sambungan seperti rambut, sambungan ini tidak diukur. Jadi panjang jari-jari lemah diukur dari pangkal sampai ke ujungnya. Jadi untuk jari-jari untuk ikan nila ini, dia panjang jari-jari kerasnya sampai sini 7 cm. Selanjutnya adalah panjang hidung. Jadi panjang hidung adalah jarak antara pinggiran terdepan hidung dengan sisi terdepan rongga mata. Jadi ini
Kemudian panjang ruang antar mata adalah jarak antara kedua pinggiran atas rongga mata. Jarak panjang ruang antar mata. Ini adalah panjang ruang antar mata 23,32 mm. Kemudian lebar mata adalah panjang garis tengah atau diameter dari rongga mata. Ini diameter rongga mata 11,21 mm. Kemudian panjang bagian kepala di belakang mata adalah jarak antara sisi belakang rongga mata dengan pinggiran belakang selaput operculum. Jadi ini adalah panjang bagian kepala di belakang mata 29,21 mm. Kemudian tinggi di bawah mata. Tinggi di bawah mata adalah jarak antara sisi bawah rongga mata dengan rahang atas. Jadi jika kita lihat, ini adalah rahang atas, ini rahang bawah. Jadi tinggi di bawah mata adalah ini 17,36 mm. Panjang antara mata dengan sudut operculum adalah panjang antara sisi rongga mata dengan sudut operculum. Bila pada sudut operculum terdapat duri, maka pengukuran panjang dilakukan sampai ke ujung duri tersebut. Di sudut operculum adalah ini. Jadi panjangnya, panjang antara mata dengan sudut operculum adalah ini 30,39 mm. Kemudian tinggi pipi. Tinggi pipi adalah jarak antara sisi bawah rongga mata dengan sisi bagian depan operculum. Jadi kita lihat operculum berlapis-lapis. Jadi pada bagian depan operculum ini. Ini adalah tinggi pipi 19,07 mm. Kemudian panjang rahang atas adalah panjang tulang rahang atas yang diukur dari ujung terdepan sampai ke ujung terbelakang tulang rahang atas. Ini rahang atasnya adalah ini 15,89 mm. Kemudian panjang rahang bawah adalah panjang tulang rahang bawah yang diukur dari ujung terdepan tulang rahang bawah sampai ke pinggiran belakang lipatan rahang. Jadi ini adalah panjang rahang bawah 15,75 mm. Dan yang terakhir adalah lebar bukaan mulut. Jadi lebar bukaan mulut adalah jarak antara kedua sudut mulut jika mulut dibuka selebar-lebarnya. Jadi kita buka dulu selebar-lebarnya, lalu kemudian kita ukur berapa lebar bukaan mulutnya. Jadi ini 19,14 mm. Oke. Berikutnya kita akan mempelajari meristik. Di sini saya akan mencontohkan menghitung jari-jari sirip pada ikan nila. Jadi saya contohkan untuk jari-jari sirip punggung. Jadi ikan nila memiliki dua tipe jari-jari, ada jari-jari keras dan jari-jari lemah. Kalau jari-jari keras dia bentuknya keras dan tidak mudah untuk dibengkokkan. Jika jari-jari lemah dia bisa dengan mudah dibengkokkan gitu. Untuk
rumus jari-jari pada sirip punggung, kita hitung berapa jari-jari kerasnya dan berapa jari-jari lemahnya. Di sini ada jari-jari keras ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian jari-jari lemahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jari-jari lemah. Jadi 15 jari-jari keras dan 12 jari-jari lemah. Nah, kalian bisa melanjutkan untuk sirip pektoral, sirip ventral, dorsal, dan sirip caudalnya. Kemudian kita menghitung jumlah sisik pada ikan. Jadi ada 6 jumlah sisik di depan sirip punggung. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah semua sisik yang dilalui oleh garis yang ditarik oleh permulaan sirip punggung sampai ke belakang kepala. Jadi permulaan sirip punggung sampai ke belakang kepala dari sini. Silakan kalian hitung berapa jumlah sisiknya. Kemudian jumlah sisik pipi, yang dimaksud dengan jumlah sisik pipi adalah jumlah baris sisik yang dilalui oleh garis yang ditarik dari mata sampai ke sudut operculum. Dari sini. Silakan dihitung berapa jumlah sisiknya. Kemudian jumlah sisik di sekeliling badan adalah yang paling penting ini bagi famili Cyprinid, itu adalah jumlah semua sisik yang dilalui oleh garis keliling badan yang terletak tepat di depan sirip punggung. Jadi keliling badan tepat di depan sirip punggung. Jadi di sini bagian ini dan bagian ini. Silahkan kalian hitung berapa jumlah sisiknya. Kemudian jumlah sisik batang ekor adalah jumlah sisik yang dilalui oleh garis yang mengelilingi batang ekor. Ini dan juga sisi sebelahnya. Di sini. Jadi kalau misalkan ini saya contohkan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sebaliknya di tempat yang sama ya, batang ekor kan yang paling kecil. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ada 12. Kemudian jumlah sisik pada garis rusuk dan garis sisi. Jadi garis rusuk atau linea lateralis itu kalian hitung berapa jumlah sisiknya yang ada pada linea lateralis. Dan yang terakhir adalah jumlah sisik di atas dan di bawah garis rusuk. Jadi bisa kalian hitung, dia bisa menyamping seperti ini, bisa juga kalian hitung seperti ini. Kalian hitung berapa jumlah sisiknya. Oke, jadi sekian untuk pertemuan morfometrik dan meristik pada hari ini. Silahkan kalian lakukan di rumah masing-masing dengan jenis ikan yang kalian dapatkan yang ada di lingkungan rumah kalian masing-masing. Terima kasih.